Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Khairunisa Adina Nuraini dengan NIM 224262011. Saya berasal dari kelas 2B Manajemen Pemasaran. Nah, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari statistik. Video saya kali ini adalah membahas mengenai data nilai manajemen pemasaran. Nah, ini adalah data nilai manajemen pemasaran saya. Ada datanya. Nah, untuk yang pertama kali akan kita bahas adalah rentang. Nah, apa sih rentang itu? Rentang dalam statistik adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kumpulan data. Nah, untuk secara sistematisnya, rentang dapat dihitung dengan rumus rentang sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, di dalam data saya, yang paling besar itu adalah 101. Untuk yang paling kecil, itu adalah 52. Jadi, kalau semisal 101 dikurangi 52 adalah 50. Nah, dari kelas A, B, dan C, itu yang memenuhi syarat adalah banyak kelas 8 dan kelas intervalnya 7. Pada slide selanjutnya ini adalah distribusi frekuensi XI dan XIFI yang kita dapatkan dari data yang telah saya buat. Untuk selanjutnya, kita akan membahas median. Nah, median itu adalah nilai tengah dalam suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Median dapat dihitung untuk data berkelanjutan dan data kategori. Untuk langkah-langkah perhitungannya, kita harus menentukan batas bawah kelas atau yang biasa disebut BPS. BPS sendiri dapat dihitung dengan rumus BPS sama dengan batas kelas bawah dikurangi 0,5. Nah, untuk langkah-langkah perhitungan median sendiri, kita bisa menentukan nilai median dari data tersebut dulu. Jadi, dengan rumus setengah dikali 50 dengan hasil 25. Nah, dari 25 tersebut, kita bisa menentukan dari frekuensinya itu, kelas median berada di kelas 4, yaitu 73 sampai 79. Nah, setelah itu kita bisa menghitung BPS-nya. BPS dihitung dengan rumus BPS sama dengan batas kelas bawah dikurangi 0,5. Nah, lalu kita akan menghitung 73 dikurangi 0,5 sama dengan 72,5. Nah, CI sendiri ini kita 7, seperti yang tadi telah kita bahas. Untuk median dari data kita sendiri, yaitu BPS dikurangi CI, setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas median. Jadi, 72,5 ditambah 7, 25 kurangi 20 per 7. Hasilnya sendiri itu 77,5 yang berada di kelas 4. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai modus. Modus sendiri adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang paling banyak memiliki data dalam kumpulan data. Modus merupakan ukuran tendensi sentral sama seperti mean dan median. Namun, modus lebih tidak sensitif terhadap outlier atau nilai ekstrim dibandingkan mean dan median. Nah, untuk menentukan modus sendiri tersebut, ada rumus dengan BPS plus CI dalam kurung D1 per D1 plus D2. Nah, untuk implementasinya 72,5 plus 7. Nah, untuk D1 dan D2 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas tertinggi. Nah, untuk D2-nya itu frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas terendah. Itu kan kalau misal D1 berarti 7 dikurangi 7 itu 0, dan D2 itu 7 kurangi bawahnya itu juga 7, jadinya 0. Jadi data frekuensinya itu 0 semua. Nah, jadi hasilnya itu 79,5 yang berada di kelas 5. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai kuartil ketiga. Kuartil ketiga adalah ukuran sebaran data. K3 ini adalah nilai yang memisahkan 75% data teratas dari 25% data terbawah. Dengan kata lain, ini adalah persentil ke-75 dari data. Untuk menghitung K3 uh, dalam kasus kita, yaitu kita bisa menghitung letak K3-nya dulu. Nah, dengan rumus 3 dalam kurung 50 per 4. Jadinya bisa 150 per 4. Hasilnya itu 37,5. Nah, untuk 37,5 sendiri, kita akan menentukan dari
hasil frekuensi kumulatif 37,5 berada di kelas 6. Setelah itu, kita akan menentukan K3 sama dengan BPS plus CI dalam kurung 1N per 4 dikurangi frekuensi kumulatif per FKI. Nah, nilai dari K3 sendiri jadinya itu 55,5 plus 7 dalam kurung 37,5 per 43 per 15. Nah, hasilnya sendiri itu 89. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai P8. 8 sendiri ini adalah nomor absen saya. 8 per 50 per 100 sama dengan 400 per 100, yaitu 4. 4 sendiri masuk di kelas 2 berdasarkan frekuensi kumulatifnya. Lalu P8 sama dengan BPS plus DI 1N per 100 dikurangi frekuensi kumulatif atas per FPI. Jadi nilai P8 saya adalah 51,5 plus 7, 7 kurangi 0 per 7. Nah, hasilnya adalah 58,5 yang berada di kelas 1. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai hasil tugas statistik UTS saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.